warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risya Hidayatun Nufus dan rekan saya ada Siti Khairunisa, Mai Maya Suningrat, dan Esi Sukaisih dari Manajemen F dan Non-Reguler 2021 akan memenuhi tugas bisnis syariah dengan judul Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. Baik, pertama-tama kita harus mengetahui apa itu sengketa. Nah, menurut Rahmadi, konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja. Sedangkan di KBBI, yaitu sesuatu yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertengkaran, dan pembantahan. Sehingga kita lihat bahwa sengketa itu adalah kondisi di mana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya pertentangan, perbedaan pendapat, maka terjadinya sengketa. Nah, sengketa ini dapat terjadi pada berbagai macam hal, pada berbagai macam bidang. Salah satunya adalah di bidang ekonomi. Misalnya saja, pada satu pihak dengan pihak yang lainnya yang melakukan hubungan atau transaksi, salah satunya tidak memenuhi kewajiban, maka ini akan berpotensi menimbulkan sengketa. Selanjutnya yaitu penyelesaian sengketa. Nah, tentunya dalam sengketa ini harus ada penyelesaiannya. Penyelesaian sengketa yaitu cara-cara yang dapat dilakukan dalam mengalami suatu sengketa. Di sini ada dua cara. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui litigasi, yaitu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan, di mana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim. Dan yang kedua, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi, yaitu lembaga penyelesaian sengketa melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, atau penilaian para ahli. Baik, di sini kan tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Rizya bahwa penyelesaian sengketa itu ada dua cara. Yang pertama yaitu ada secara litigasi atau secara pengadilan, dan yang kedua ada secara non-litigasi atau di luar pengadilan. Nah, di sini saya akan menjelaskan macam-macam penyelesaian sengketa secara non-litigasi ada 5. Yang pertama adalah arbitrase, yaitu sebuah metode alternatif untuk menyelesaikan sengketa perdata di luar peradilan. Dalam kata lain, arbitrase adalah suatu proses pemeriksaan konflik secara yudisial yang melibatkan pihak ketiga. Yang kedua ada mediasi, yaitu cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Yang ketiga ada negosiasi, yaitu sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Yang keempat ada konsiliasi, diartikan sebagai usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang bersengketa agar mencapai kesepakatan guna menyelesaikan sengketa dengan cara kekeluargaan. Yang kelima terakhir yaitu penilaian ahli, merupakan bentuk pendapat ahli yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam hukum acara dikenal sebagai saksi ahli, yakni suatu kesaksian berdasarkan keahlian dari seseorang untuk lebih menemukan solusi pada pokok persengketaan tersebut. Nah, selanjutnya kan tadi sudah dijelaskan apa itu penyelesaian sengketa, sengketa itu sendiri apa, dan cara-cara penyelesaian sengketanya itu seperti bagaimana. Nah, selanjutnya kita akan memasuki penyelesaian sengketa secara ekonomi syariahnya. Nah, di sini ekonomi syariah itu apa sih? Ekonomi syariah adalah sistem ekonomi yang mengimplementasikan nilai dan prinsip dasar syariah bersumber dari ajaran agama Islam. Nilai dan prinsip syariah yang berlaku secara universal dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ekonomi dan keuangan. Materi yang selanjutnya adalah berdasarkan
berdasarkan Undang-Undang Pasal Nomor 3 Tahun 2006 bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama, yaitu antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang ekonomi syariah yang meliputi bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, lalu asuransi syariah, lalu reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah. Lalu yang terakhir ada bisnis syariah. Jadi lembaga-lembaga tersebut berada dalam wewenang peradilan agama sengketa di bidang ekonomi syariah. Sengketa-sengketa itu sering terjadi di antara para pelaku bisnis syariah, yaitu yang pertama ada antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Lalu yang ketiga antara orang-orang yang beragama Islam maupun bukan, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip syariah. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Di dalam hukum ekonomi syariah, penyelesaian sengketa yang digunakan dapat melalui intigasi dan non-intigasi. Secara garis besar dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada sulhu atau perdamaian. Secara harfiah, as-sulhu adalah memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam pengertian syariat dirumuskan yaitu suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Yang kedua ada tahrim atau arbitras. Tahrim berarti menjadikan orang sebagai pencegah suatu perkara. Tahrim atau arbitras adalah memutuskan suatu persengketaan oleh seseorang atau beberapa orang yang ditunjuk oleh pihak-pihak yang bersengketa di luar hakim atau pengadilan. Dan yang ketiga, al-qadha atau lembaga peradilan. Al-qadha memutuskan atau menetapkan adalah menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan memikat. Lalu yang terakhir ada kewenangan peradilan agama. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada relatif, yang berarti pembagian kewenangan atau kekuasaan mengadili antara pengadilan. Dan yang kedua ada absolut, yang berarti kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara menurut objek, materi, atau pokok sengketa. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.